Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian tadabbur ya, Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, yang semua ini berjalan terjadi semata-mata karena kehendak, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang Maha mengetahui, Maha bijaksana, Tuhan yang Maha adil. Allah Subhanahu wa taala sungguh tiada Tuhan selain Dia yang menguasai seluruh alam semesta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan kepada para sahabatnya, serta umatnya sampai dengan akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, insya Allah pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mentadabburi ayat-ayat Allah. Moga-moga melalui tadabbur ini kita memperoleh ilmu, kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Allah ini, dan itu menjadi jalan untuk memperbaiki pengabdian kita kepada Allah, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalian, mentadabburi ayat-ayat Allah adalah perintah kepada kita, perintah Allah kepada kita, karena hanya dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, akan menyadarkan kita orang-orang yang menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin al muqarrabin. Itulah yang selalu kita minta, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Engkau, dekat dengan sumber kebenaran. Nah, sekalian, langsung saja saya akan saya akan share ya ayat. Ya, bentar. Udah kelihatan ya, Azmi ya? Sudah, Ustaz? Ya, Sudah terlihat, Prof. ya. Insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji mulai dari surah Al-Baqarah ayat 212. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat terakhir yang kita bahas pada minggu yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zayyana lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah.
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Telah dijadikan indah kehidupan dunia ini dalam pandangan orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum, padahal orang-orang yang bertakwa itu fawqahum, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya di atas orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Terus sekalian, inilah ya karakter orang-orang kafir. Ya. Karakter orang-orang kafir atau sikap orang-orang kafir terhadap dunia dan terhadap orang-orang yang beriman itu jelas di sini. Bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah SWT itu adalah mereka yang tenggelam dalam dunia. Mereka telah menjadikan dunia sebagai tujuan dan orientasi hidupnya. Ya. Ini orang kafir itu ada orang yang telah menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Dunia telah menjadi tujuan utama hidupnya. Karena apa? Karena itulah maka mereka berhenti di dunia. Dia lupa akan misi dari kehidupannya, yaitu menghamba kepada Allah dan menuju kepada orientasi akhirat. Nah, hal itu semua terjadi karena memang dalam pandangan orang-orang kafir, dunia ini begitu indah. Ya. Jadi kehidupan dunia ini telah dijadikan terasa indah. Ya. Hanya terasa indah sebetulnya ya, dalam pandangan orang kafir. Sebetulnya secara umum orang itu senang kepada dunia. Di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran, ayat 14, Allah berfirman, Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaannya kepada wanita untuk yang laki-laki. Wal banin, cintaan kepada anak. Wal qanatiril muqantarah, kan gitu ya. Dan kepada perhiasan ya, dunia, emas, perak, sawah, ladang, kemudian kendaraan, dan semua jadi dengan indah. Ya kan? Nah, hanya yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir ini adalah bahwa orang-orang beriman itu juga diminta oleh Allah untuk menjadi kaya, untuk berusaha dan semuanya itu, bahwa memang dunia itu penting, ya. Tapi dunia bukan tujuan. Dunia bukan orientasinya utama bagi orang-orang yang beriman. Nah, sebaliknya orang-orang kafir itu telah menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sehingga dia tenggelam di dalamnya, lupa kepada perjalanan berikutnya, yaitu menuju akhirat. Ini hati-hati. Ini karakter orang kafir itu. Ya, dia sangat cinta kepada dunia, sehingga tidak heran ya mereka memang berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, padahal dunia itu hanya terasa saja indah, tapi sebetulnya sifat dari dunia itu adalah taksir, yaitu akan selalu membekas pada diri seseorang itu jika orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap kedua orang kafir itu adalah yaitu terus menghina terhadap orang mukmin. Jadi sikap orang kafir itu menghina, merendahkan, meremehkan orang-orang mukmin. Terutama mereka menganggap bahwa mereka lebih menguasai dunia daripada orang-orang mukmin. Jadi dua sikap orang kafir jangan lupa ya. Dia itu selalu cinta kepada dunia yang
luar biasa, dan sikapnya terhadap orang kafir itu selalu seperti itu, yaitu menghina, meremehkan. Ada sebuah hadis di dalam sebuah hadis, saya kira dalam forum ini pernah saya sampaikan bahwa kelompok yang selalu membuat repot orang mukmin itu salah satunya orang kafir. Ada 5 golongan yang selalu membuat repot kehidupan orang mukmin, yaitu Rasulullah bersabda, al-mu'minu baina khamsus syada'id. Orang mukmin itu hidupnya di dunia ini selalu dibuat repot atau dibuat susah oleh 5 golongan. Siapa yang membuat susah kehidupan orang mukmin itu? Pertama, al-mu'minu yahsudu. Orang mukmin tapi yang punya penyakit hasud. Jadi orang mukmin kadang-kadang dibuat repot oleh sama mukmin, tapi mukmin yang hasud. Mukmin yang punya sifat iri, dengki, hasud, ya. Ini orang mukmin yang membuat susah. Makanya tidak sedikit ya sesama mukmin, tapi kalau sudah kena penyakit hasud itu menyusahkan orang mukmin yang lain. Ya. Dia hanya menciptakan fitnah. Mungkin Anda bertanya, kenapa orang mukmin itu bisa hasud? Biasanya orang mukmin yang hasud itu penyebabnya satu, yaitu keimanannya yang lemah. Keimanannya yang lemah. Sehingga ketika orang itu imannya lemah, keyakinannya kepada rezeki, keyakinan bahwa Allah yang membagikan rezeki, Allah yang menyebarkan rezeki, bahwa Allah lah yang menetapkan siapa yang dikehendaki untuk mendapatkan rezeki, itu tidak dia pahami dengan baik, dia akan iri. Kenapa ya kok dia sama-sama satu angkatan, kok dia sudah punya mobil, saya belum. Kenapa ya sama-sama satu kampung misalnya, dia lebih sukses daripada saya, padahal dulunya kayaknya dia itu lebih bodoh dari saya lebih pintar dari dia. Banyak sekali. Ya. Hati-hati. Jadi orang mukmin yang hasud itu kadang-kadang tidak sedikit yang membuat repot orang-orang mukmin. Yang kedua, orang-orang munafik. Kata Rasul, al-munafiqu yabghudhu. Orang-orang munafik yang memang tidak menyukai orang mukmin itu maju. Di mana-mana yang mana munafik itu. Nah, yang ketiga, wal kafiru yuqatiluh. Orang kafir yang tidak pernah berhenti memusuhi, ya, orang-orang mukmin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi sifat orang kafir itu begitu dari dulu. Jangan lupa itu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat yang membuat repot orang mukmin itu adalah wa nafsun tunazi'u, hawa nafsu. Ini dari dalam, dari internal manusia, dari internal orang mukmin. Dan yang terakhir adalah wa syaitanun yudhilluh, setan. Jadi 5 golongan ya yang membuat repot kehidupan orang mukmin itu adalah yaitu mukmin yang hasud, munafik, orang-orang kafir, kemudian hawa nafsu dalam diri orang itu yang tidak dikendalikan, dan yang terakhir adalah setan. Yang susahnya itu 5 golongan ini sering bekerja sama, berkoalisi dalam mengganggu orang mukmin. Nah, ini beratnya orang mukmin. Nah, ini sangat jelas ya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti menghina orang-orang mukmin. Jadi pandangan orang kafir terhadap mukmin itu begini, Saudara. Jadi itu supaya Anda ingat gitu. Ya kan? Supaya kita hati-hati. Anda mau melakukan apapun, yang paling baik kalau di hadapan orang-orang kafir itu dipandang rendah, dipandang jelek. Walaupun Anda sudah melakukan yang terbaik, ya, mungkin beberapa orang kafir akan menganggap Anda tidak melakukan apa-apa, bahkan mungkin dibalik faktanya. Nah itu saudara. Jadi orang kafir itu begitu pandangan terhadap dunia, jadi pantas orientasi hidupnya habis-habisan untuk mencari dunia. Bahkan kadang-kadang tidak mengetahui batas antara halal dan haram. Karena yang tahu tentang batas halal dan haram itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah, mereka orang-orang yang yang takut pada Allah. Ya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kalau nggak takut pada Allah, ya begitu. Dia akan meremehkan. Makanya jangan heran ya. Itu dua sikap itu. Hubbud dunia, kecintaan pada dunia yang luar biasa sehingga dia tenggelam, lupa diri ya. Jadi kalau istilahnya lupa diri, lupa darat, laut, udara, dan kepolisian kata orang. Ya.
Jadi kalau sudah orang itu lupa terhadap dirinya, maka dia akan lupa pada Allah, akan lupa pada dirinya sendiri. Nah, sementara sebetulnya orang mukmin itu memandang dunia sebagai sarana untuk melaksanakan tugas hidupnya, untuk mencapai kedudukan yang tinggi dan sempurna. Jadi dunia itu juga dibutuhkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin juga butuh dunia. Bahkan dalam doanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Rasulullah kalau doakan gitu. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk, ketakwaan, sifat takwa, sifat afaf, mampu menjaga diri dari ini, dan yaitu ghina. Ya Allah, berikanlah kami ghina, kekayaan. Baik kekayaan hati maupun kekayaan mal, karena memang harta itu diperlukan untuk bekal ibadah. Jadi bagi mukmin dunia itu dipandang dari atas. Ya. Memandang dunia yang membeda dengan orang kafir. Orang kafir itu dia memandang dunia itu sebagai tujuan, tapi kalau orang mukmin enggak, dunia itu sebagai sarana. Masa sarana jadi tujuan? Kan enggak. Sarana untuk melaksanakan tugas hidupnya. Jadi kalau kita punya uang misalnya, uang itu untuk bekal ibadah. Kalau kita kaya, karena dengan kaya itu kita dapat melaksanakan kebaikan banyak. Bahkan untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Karena dengan harta itu, kita dapat mencapai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dengan sedekah kita, dengan infak kita, kemudian juga dengan wakaf kita. Ya. Bahkan dengan dunia, orang bisa mencapai kedudukan yang sempurna apabila memang itu di tangan orang-orang yang bertakwa. Jadi, harta terbaik adalah harta di tangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mencarinya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jadi mohon disampaikan tinggal di sini. Bukan mukmin itu nggak butuh dunia. Mukmin itu harus kaya. Kita harus kaya karena kalau nggak kaya nggak bisa kita beribadah maksimal. Tapi dia bukan tujuan, saudara. Tapi menjadi sarana untuk melaksanakan tugas hidupnya dalam rangka mengibadah kepada Allah, untuk mencapai kedudukan yang tinggi dengan hartanya itu, bukan untuk merebut kekuasaan, untuk membeli jabatan, tapi justru dengan harta itu kita memiliki posisi menjadi kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita. Kemudian di akhir ayat ini Allah berfirman, Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini saya ingin sampaikan, tekankan pada anak-anak muda ya, bahwa Allah itu memberikan karunia-Nya ya, kepada siapa saja ya, kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi karunia Allah itu banyak. Karunia Allah itu luas. Karunia Allah berupa rezeki itu ada di mana-mana, ada di semua makhluk. Tidak hanya manusia, hewan juga oleh Allah dikasihkan karunia. Maka tidak ada hewan yang mati kelaparan itu. Jadi karunia itu Allah berikan kepada semua makhluk-makhluknya. Karena karunia Allah itu luas. Tapi karunia itu harus dicari. Jadi kalimat wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Jadi rezeki itu, saudara, apa sih rezeki itu? Ya. Rezeki itu segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia adalah rezeki. Itu definisi para ulama. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan, diambil manfaatnya oleh manusia. Kesehatan itu rezeki, ya kan? Ilmu itu rezeki. Harta kekayaan itu juga rezeki. Karena kita mendapat manfaat dari semua itu. Kemudian rezeki itu sendiri adalah dari Allah. Ya. Namun Allah akan memberikan rezeki itu ada syaratnya. Nah ini ingat syaratnya. Syarat untuk mendapatkan karunia Allah berupa rezeki itu ada 3 syaratnya. Itu saya tekankan di bawah itu. Syarat untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu adalah pertama harus ada usaha, harus ada ikhtiar, harus ada kerja. Ya kan? Nggak ada rezeki itu datang dengan sendirinya. Loh, hewan melata saja mencari kok. Cacing itu berusaha untuk mencari. Semut juga terus keliling mencari. Ikhtiar, bergerak. Itu syarat pertama
memperoleh karunia Allah itu harus ada usaha, harus ada kerja. Islam itu agama yang berorientasi pada kerja. Nggak mungkin ya, nggak ada ceritanya orang dapat karunia tanpa usaha. Masya Allah ya, orang mukmin juga sama, pagi berangkat, siang, sore, atau malam baru pulang. Burung juga berangkat pagi-pagi, pulang dalam keadaan sudah kenyang, keluar lapar, pulang kenyang. Begitulah Allah memberikan karunia itu pada seluruh makhluk. Ya. Jadi nggak ada ceritanya, dan jangan sampai kita bahwa manusia tidak dapat karunia itu karena satu ini, mungkin nggak mau usaha. Yang kedua, untuk mencari karunia Allah itu harus ada ilmu. Jadi selain ada usaha, ada kerja, ada aktivitas, harus ada ilmu, harus punya ilmu. Misalnya para mahasiswa sekarang belajar. Itu kan sebetulnya kita sedang mempelajari ilmu, diantaranya ilmu-ilmu yang menjadi wasilah untuk mendapatkan sarana, untuk mendapatkan. Termasuk kita mempelajari ilmu tertentu agar kita memiliki profesi ilmu itu. Dan ilmu yang berkaitan dengan profesi itu, itulah yang menjadi wasilah kita mendapatkan rezeki melalui profesi dan ilmu yang kita pelajari. Makanya semakin Anda punya keahlian tentang sesuatu itu, insya Allah karunia Allah semakin banyak. Karena apa? Memang itu syaratnya. Syarat untuk mendapatkan karunia Allah itu ada ilmunya. Ya sekarang ini misalnya untuk pertanian, kita harus belajar ilmu pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik. Kemudian mereka yang berprofesi menjadi guru untuk mendapatkan penghasilan ini kita harus belajar ilmu dan menguasai sehingga kita menjadi guru yang baik. Kalau kita ingin manfaatkan ilmu tentang pertambangan ya kita harus tahu ilmu tentang tambang, ilmu tentang kebumian. Kalau kita ingin mendapat karunia Allah melalui peternakan ya kita harus belajar ilmu peternakan. Begitu hadirin. Jadi usaha, ilmu, dan terakhir jangan lupa untuk mendapat karunia Allah itu selain ada usaha, selain ada ilmu, harus ada doa. Jangan pernah meremehkan doa. Karena yang memiliki semuanya ini Allah. Kita harus minta kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Karena doa ini senjatanya orang mukmin, senjatanya para nabi. Coba lihat di kisah-kisah di Al-Quran. Semua nabi itu selalu mengiringi setiap usahanya dengan doa. Ya. Terus sekalian, saya lanjutkan. Jadi ini supaya jelas ya. Sikap orang kafir itu dua. Pertama adalah cintanya pada dunia yang ini sangat diperbudak oleh dunia. Yang kedua, dia tidak pernah berhenti terus menghina, meremehkan orang-orang mukmin sampai kapan. Jadi jangan mencoba Anda untuk mendapatkan pujian dari orang kafir sebagai orang mukmin tidak pantas. Kenapa? Karena sikap orang kafir itu akan begitu. Dia mandang remeh bahkan kalau perlu mendolimi mereka orang mukmin. Kemudian tapi ingat ya, orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka nanti di hari kiamat. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang bertakwa itu di atas mereka. Kenapa? Karena ini orang mukmin itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia sebagai sarana, sehingga mendapatannya dengan cara yang baik, memahami batas halal dan haram. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa dunia itu adalah syarat menjadi syarat atau menjadi wasilah untuk mendapatkan kedudukan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas karunia-Nya. Jangan pernah pesimis dalam hidup ini. Karunia Allah itu ada di mana saja. Yang harus kita miliki adalah tiga hal. Usaha, harus punya ilmu, dan harus berdoa mendekati Allah. Ya. Jadi usaha dan ilmu. Ilmu ini harus Anda pelajari sekarang. Ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian berikutnya adalah yaitu surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه
wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladziina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu ya, dahulunya adalah umat yang satu. Jadi karena ini menyerangkan kondisi yang lampau. Manusia itu dahulunya umat yang satu. Maksudnya umat yang satu, satu tujuan, ya, umat yang satu, satu pandangan, yaitu satu agama, yaitu tauhid. Kemudian faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Kemudian Allah mengutus para nabi-nabinya dari kurun zaman ke zaman berikutnya, dari setiap zaman periode, Allah mengutus nabi-nabinya menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Maksudnya di sini, dulu umat manusia itu satu tujuan, satu akidah, satu tauhid, tapi kemudian terjadi perselisihan yang timbul akibat berkembangnya mereka, berbencarnya mereka, bertambah jumlah yang banyak itu, terjadilah perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, berbagai macam itu. Nah, Allah mengutus kondisi itu, lalu Allah dengan sayang, Allah itu sayang kepada manusia, mengutus para nabi-nabinya untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira bagi mereka yang tetap beriman, dan peringatan bagi mereka yang... Kemudian Allah juga menurunkan apa? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah menurunkan bersama mereka para nabi itu kitab dengan benar, kitab yang mengandung kebenaran, kitab yang isinya benar, kitab yang isinya adalah mutlak kebenaran. Apa? Liyahkuma bainan nas. Yang fungsi dari kitab itu adalah memberi keputusan di antara manusia fi makhtalafu fih, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai pada mereka. Apa yang membuat mereka bagian? Ya. Jadi yang membuat mereka itu saling berselisih justru setelah datang kepada mereka peringatan, tapi mereka tidak mau karena apa? Karena kedengkian. Ya, karena kedengkian dalam diri mereka lah yang menyebabkan mereka itu terus berselisih. Fahadallahu alladzi, maka dengan kehendak Allah, Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Ya. Wallahu yahdi man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi petunjuk pada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ini ayat ini panjang dan tapi isinya sangat mendalam. Ini penting untuk kita renungkan banget. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu dulunya itu satu. Paling enggak dapat kita telusuri sampai ke atas. Manusia itu dulunya satu. Dari siapa? Dari Adam. Kemudian Nabi Adam itu Allah karuniai dari bagian dirinya yaitu Hawa. Artinya satu ini bisa kita telusuri yaitu dari satu yaitu Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam dan Hawa itulah lalu berkembang menjadi jumlah yang sangat banyak, menyebar di mana-mana. Kan gitu ya. Nah, Adam itu siapa? Adam itu adalah Nabi Allah, manusia pertama yang bertauhid. Jadi ini esensinya bahwa dulu manusia itu umat yang satu dari Adam, kemudian Adam membentuk keluarga kecil untuk menjelaskan bahwa manusia itu dari keluarga yang kecil ini. Ya, kan? Ya, keluarga yang kecil ini keluarga yang harmonis. Tapi kemudian dari keluarga inilah, dan ini menekankan betapa pentingnya keluarga sebagai fondasi dalam kehidupan masyarakat. Pentingnya ini menunjukkan apa ya? Pentingnya sebuah keluarga. Ya kan? Kemudian pentingnya sebuah keluarga dan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan. Dan ini juga menekankan umat yang satu ini bahwa
keluarga itu adalah keluarga kecil itu fondasi pertama bangunan dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau ditanya Nabi Adam itu Muslim, Nabi Adam itu orang Islam, Nabi Adam itu bertauhid. Mana ada Nabi Adam nggak bertauhid? Nabi Adam itu bertauhid. Jadi satu di sini adalah dalam ketauhidan. Lalu di sini persoalan. Setelah itu kemudian setelah jumlah yang banyak dari keluarga ini, kemudian mereka menyebar, mereka punya keinginan, punya perbedaan yang macam-macam, lalu terjadi perselisihan. Jadi perselisihan ini adalah watak dasar dari manusia. Ingat, watak dasar manusia itu berselisih. Nggak ada manusia itu seragam. Satu pemikiran itu nggak ada. Jadi manusia itu memang salah satu karakternya berselisih, dan disinilah hikmahnya mengapa Allah menurunkan para nabi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Kan nabi itu banyak yang diutus oleh Allah. Dalam sebuah hadis lebih dari 124.000 nabi yang pernah diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ini dalam kurun zaman sejak Nabi Adam, nabi pertama sampai seterusnya. Mengapa para nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi sifat dasar manusia itu berselisih, membangkang, membantah, itu sifat manusia. Ya kan? Dan sifat pembangkangan, sifat kedengkian itu dimulai dari anaknya Nabi Adam sendiri. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Nabi Adam itu kan punya anak ya. Anaknya kan selalu dikabarkan dalam sirah itu, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu selalu punya anak itu, anaknya selalu kembar. Ya kan? Jadi kalau punya anak itu sering dua. Pernah katanya hanya satu yang kemudian melahirkan Nabi Sih. Wallahu alam ya. Tapi beberapa mengatakan selalu berkembar. Nah, karena kembar itu, maka untuk menghindari pernikahan yang ini, maka pernikahannya itu selalu diselang-seling gitu ya. Misalnya pertama melahirkan kembar laki perempuan, kedua laki perempuan juga. Nah, nggak bisa yang lahir bersamaan itu terus suruh nikahnya. Nikahnya nggak dengan yang lahir berikutnya. Makanya kisah Habil dan Qabil itu berselisih karena Qabil ingin menikah dengan saudara yang saudara yang kembarnya, tapi oleh Nabi Adam enggak, dia dikawinkan dengan saudara tapi bukan saudara kembarnya, tapi yang adiknya. Begitulah kira-kira dan sebaliknya. Tapi dia nggak mau, dengki, membangkang. Jadi sifat dengki, membangkang itu memang sudah menjadi tabiat manusia bahkan sejak. Nah, karena pembangkangan dan karena perselisihan ini, maka Allah menurunkan para nabi. Jadi para nabi itu datang silih berganti dalam setiap zaman. Adalah karunia Allah untuk membimbing manusia dengan menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira maksudnya, mengapa dikatakan fungsi nabi itu memberikan kabar gembira dan peringatan? Yaitu kabar gembira bagi mereka yang mengikuti perintah nabi, mereka yang ikut nabi, dia orang-orang yang gembira, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira karena dia akan menjadi orang-orang yang bahagia, dan peringatan bagi mereka yang tetap membangkang, ini peringatan. Dan Allah menurunkan bersama kitab dengan benar. Jadi ini penting. Allah menurunkan bersama para nabi itu kitab yang benar, kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali. Jadi hikmah ayat ini saudara sekalian, pertama adalah bahwa asal muasal manusia itu satu. Mereka adalah anak keturunan Adam alaihissalam dan Hawa. Allah menetapkan manusia dari keluarga kecil untuk menetapkan prinsip kekeluargaan dan menjadikan keluarga sebagai fondasi bangunan masyarakat. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa dulu manusia itu satu jalan hidup, satu pandangan, yaitu tauhid, satu akidah. Yaitu apa? Yaitu Islam. Maka sebuah nabi itu Islam. Jadi kalau ditanya Nabi Adam Islam, Nabi Nuh itu ya Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Isa Islam, Nabi Musa itu Islam. Ya. Siapa yang mengatakan Nabi Ibrahim bukan? Enggak ada. Nabi Musa bukan Islam, enggak. Karena memang
semua nabi itu adalah bertauhid. Jadi satu awalnya itu, tapi kemudian terjadi perselisihan. Jadi kehadiran Al-Quran, kehadiran para nabi itu untuk mengembalikan manusia-manusia yang telah menyimpang agar kembali kepada kebenaran. Makanya setelah manusia berkembang menjadi banyak, lalu melahirkan perbedaan-perbedaan pandangan di antara mereka, dan perbedaan-perbedaan pandangan itulah yang menyebabkan mereka mulai berselisih. Jadi istilahnya tabiat manusia yang utama adalah berselisih. Manusia itu berselisih sampai zandil. Makanya ketika Nabi berdoa, ya Allah, janganlah engkau cerai berikan umatku dan jadikan umatku umat yang satu. Ditolak dan tidak dikabulkan doa Allah, doa Rasulullah ini. Kan ada 3 doa Rasul ya ketika ada di Madinah waktu itu kan. Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku ini. Itulah yang dibaca Rasulullah, doa Rasulullah ketika Madinah, tepatnya ketika akan melaksanakan perang Badar. Ya. Doa Rasulullah itu doa semalaman sampai basah sorbannya, sampai basah janggutnya karena doa yang begitu pada Allah. Doanya itu adalah, ya Allah janganlah engkau hancurkan umat ini. Alhamdulillah perang Badar Allah menangkan. Ya. Karena khawatir kalau engkau hancurkan umat yang ini, tidak ada yang menyembah engkau nanti ya Allah. Allah kabulkan. Yang kedua, jangan kau binasakan umatku ini dengan banjir yang sangat besar sebagaimana Nabi Nuh pada umat Nabi Nuh. Alhamdulillah Allah kabulkan. Ya. Ada banjir tapi tidak akan universal, nggak akan banjir seluruh alam seperti Nabi Nuh. Nah, ketika doa yang ketiga, ya Allah, jangan engkau cerai berikan umat muslim ini, umat mukmin ini, satukanlah mereka. Nah, ini yang nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang Allah tahu bahwa tabiat manusia itu berselisih. Dan disinilah Allah menurunkan para nabi setiap zaman, setiap kurun zaman untuk mengingatkan mereka. Sehingga disinilah nanti Allah menghukumi manusia itu sesuai dengan pilihannya. Mereka yang beriman dan mengikuti para nabi, maka bagi mereka adalah kabar gembira, tapi bagi mereka yang tidak mau, peringatan. Peringatan kalau tetap tidak mau mengikuti perintah Allah, maka tempatmu akan di neraka. Ya kan? Jadi ini saudara sekalian. Makanya di sini perbedaan di antara manusia itu merupakan salah satu unsur pokok manusia yang Allah kehendaki dan hikmahnya dengan diutusnya para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi jangan kita lelah mengapa orang itu berbeda. Mengapa orang itu kok tidak juga beriman padahal sudah jelas ayat Allah. Jangan, Anda nggak usah merasa heran. Karena berbeda itu tabiat manusia. Berselisih itu tabiat manusia. Allah menjadikan perbedaan itu. Bahkan perbedaan ini diperlukan. Ya. Dengan adanya perbedaan itu, maka orang itu melakukan penelitian, melakukan riset, melakukan upaya-upaya untuk memakmurkan bumi. Sebagai khalifah di muka bumi, maka setiap orang mencoba untuk mengembangkan keilmuan, riset, penelitian apapun dalam kehidupan ini. Itu karena apa? Karena ada perbedaan. Jadi perbedaan ini bisa melahirkan banyak sekali hal yang positif. Justru yang tidak boleh itu perbedaan itu sampai melahirkan perselisihan. Nah, untuk memecahkan perselisihan inilah Allah mengutus para nabi. Jadi mohon dipahami, berselisih itu tabiat manusia. Perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran di antara manusia itu juga bagian dari unsur pokok manusia. Karena Allah menjadikan manusia itu memang memiliki potensi untuk berbeda pandangan. Nah, perbedaan pandangan itu tidak boleh sampai melahirkan perselisihan. Jangan sampai melahirkan perselisihan, maka Allah mengutus para nabi. Jadi para nabi itu hadir untuk membimbing manusia, ya, agar manusia. Nah, karena itu dari hikmah dari ayat ini, bahwa karena perbedaan itu, maka manusia itu pasti membutuhkan timbangan yang mantap dan pasti untuk menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berselisih. Jadi perbedaan tadi nggak bisa dihindari. Karena itu, sampai zaman kapanpun manusia itu membutuhkan timbangan yang mantap, timbangan yang pasti untuk tempat kembali
memecahkan masalah-masalah karena perselisihan. Ya, yaitu untuk menemukan hukum yang adil. Karena itu Allah menurunkan para nabi bersama kitab yang benar ini, yaitu kitab yang dibawa oleh para nabi. Jadi kitab yang dibawa para nabi itu adalah dari Allah yang berisi kebenaran, yang fungsinya menjadi rujukan bagi orang-orang yang berselisih. Sementara orang-orang yang berselisih itu seluruh manusia. Berselisih manusia itu kalau tidak mengikuti kitab yang benar. Jadi setelah berselisih, kemudian datanglah kitab, datanglah nabi, memberikan solusi, memberikan arahan, memberikan peringatan, maka mereka yang segera kembali, maka kegembiraan bagi dia. Tapi mereka yang tetap membangkang, maka itu peringatan keras. Paham ya di sini ya? Jadi ayat ini panjang penjelasannya, kurang lebih kalau saya tangkap dari beberapa tafsir yang saya baca. Jadi berselisih, berbeda pendapat itu hal yang. Karena itu kesimpulannya bahwa jadi hanya satu kitab, satu agama dan satu pandangan, satu hukum yang dibawa oleh semua rasul, yaitu ilah yang satu, Rabb yang satu, pembuat syariat yang satu, yaitu tauhid. Jadi tauhid kepada Allah. Tauhidullah adalah kaidah pokok dalam memecahkan semua perselisihan. Kenapa? Karena memang dengan diutusnya para nabi, dan nabi itu kan kayak mata rantai antara satu nabi dengan nabi lain, itu melanjutkan, ya, melanjutkan apa yang telah dibawa oleh nabi sebelumnya. Demikian juga kitab yang dulu sebelumnya, kitab awal itu yang dibawa para nabi sebelumnya, itu kitab yang sederhana karena masyarakat masih sederhana. Kemudian terus diurus kitab-kitab yang baru yang dibawa oleh Nabi itu, terus kitab yang lebih sempurna, menyempurnakan yang lama, membenarkan yang kitab yang lama, menyempurnakan kitabnya, sampai terakhir kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu fungsinya membenarkan kitab yang ada dan menyempurnakan serta mengoreksi terhadap kesalahan kitab-kitab yang lain. Karena itu sekalian, kehadiran kitab dan para nabi adalah untuk mengembalikan manusia atas penyimpangan, perselisihan, dan perbedaan akibat perbedaan itu perselisihan yang sudah mereka lakukan dari waktu ke waktu. Karena itu sampai kapanpun manusia itu butuh Tuhan, butuh Allah yang mengetahui yang ia ciptakan, mengetahui apa yang baik, dan bahkan Allah itu mengetahui apa yang dapat memperbaiki. Sampai kapanpun. Itu kira-kira ya semangat dari ayat ini. Nah, untuk menegakkan timbangan keadilan dalam hidup ini, manusia membutuhkan ilmu yang tak terbatas. Yaitu ilmu tentang masa lalu, ilmu tentang masa kini, dan ilmu yang akan datang. Dan ilmu itu hanya ada dalam kitab yang benar yang dibawa para nabi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan peristiwa yang lalu, Al-Quran juga menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi, dan Al-Quran itu juga menjelaskan berisi ilmu tentang hal-hal yang akan terjadi, yang akan datang, kehidupan akhirat, kemudian dampak apa yang akan terjadi bila manusia melakukan sesuatu yang salah. Jadi, sekalian, karena itu, untuk menegakkan timbangan keadilan dalam hidup ini, yang dibutuhkan manusia itu ilmu yang begitu, ilmu yang tak terbatas ini, yaitu ilmu tentang masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan ilmu seperti itu hanya bisa didapatkan dan hanya ada di dalam kitab yang benar, yaitu kitab yang dibawa para nabi, karena itu adalah firman Allah yang mutlak. Logikanya begitu ya. Jadi nggak mungkin untuk menegakkan timbangan keadilan dalam hidup ini, manusia justru menggunakan akal pikirannya sendiri. Nggak mungkin, karena manusia itu ilmunya terbatas. Ilmunya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kata Allah. Dan tidak aku berikan ilmu pada kamu itu kecuali sangat sedikit. Jadi ilmu yang sedikit nggak mungkin dapat menjadi timbangan dalam menegakkan keadilan. Yang dapat menjadi timbangan dalam menegakkan keadilan itu yaitu ilmu yang tak terbatas yang dapat menjangkau masa lalu dan masa yang akan datang. Dan itu ada di dalam Al-Quran kita. Jadi kitab Allah datang agar menjadi rujukan manusia ketika mereka berselisih.
Hanya kitab Allah yang benar yang dapat memberi solusi yang mantap dan pasti. Jadi kalau ingin mendapatkan dan memperoleh solusi yang sebenarnya ya hanya dengan mengacu pada kitab Allah. Itulah yang pesan dari ayat ini. Ya. Nggak mungkin untuk mencapai solusi terhadap masalah itu berlandaskan pada pemikiran manusia. Kenapa? Ini penting. Manusia bukanlah hukum yang memutuskan antara hak dan batil. Apa yang menjadi keputusan manusia bukan kebenaran. Karena keputusan manusia bukanlah agama. Ingat itu. Ya. Jadi nggak bisa kita bersandar kepada keputusan yang dibuat manusia tanpa kitab Allah untuk memutuskan hal dan batil. Karena manusia tadi ilmunya terbatas. Dia tidak mengerti hakikat. Ya kan? Karena apa? Karena keputusan manusia itu sesuatu yang berdiri sendiri untuk dirinya. Karena itu apa yang menjadi keputusan manusia itu bukanlah kebenaran dalam arti yang dimaksud oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena yang benar itu hanyalah kitab Allah. Dan keputusan manusia itu bukan agama gitu, ya kan? Karena itu penting untuk digarisbawahi. Allah menekankan bahwa wa anzalal kitaba bil haq. Allah itu menurunkan kitab ini dengan benar. Itu penting, dengan benar, mengandung kebenaran. Jadi Al-Qur'an lah yang akan membawa manusia kepada kebenaran. Ya. Karena itu ada sebuah riwayat di dalam hadis, ya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW itu kalau malam itu selalu berdoa, dan salah satu doanya itu adalah ini salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika sholat malam. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Yaitu doanya adalah agar selalu umatnya itu diberikan oleh Allah petunjuk agar manusia tidak semakin berselisih, agar mereka yang berselisih itu segera mendapatkan solusi. Karena sumber perselisihan sekarang ini ketika manusia menjadikan hawa nafsu. Keputusan manusia harus diterima oleh manusia yang lain, itu sulit. Karena manusia yang satu dengan manusia yang lain itu tidak tidak memahami. Masa kita disuruh menerima keputusan manusia lain yang kemudian dia punya vested interest yang lain. Makanya di sini doanya coba kita renungkan. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya ini doanya Nabi ya, setiap malam itu. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkaulah yang memberi putusan antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk yang benar tentang apa yang diperselisihkan itu dengan izin-Mu ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang memberi petunjuk pada orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Masya Allah ya doanya Nabi. Karena Nabi tahu bahwa umat ini akan terus berselisih. Umat ini akan semakin tajam perselisihannya. Umat ini akan semakin saling berselisih dan melahirkan perselisihan yang ya yang parah, kecuali mereka yang kembali mengikuti kitab Allah. Kecuali mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pemutus. Sampai Rasulullah berdoa, berilah aku petunjuk yang benar tentang apa yang perselisihan itu dengan izin-Mu. Engkau lah yang beri petunjuk. Tapi kita harus yakin bahwa sesungguhnya engkau lah yang beri petunjuk pada orang-orang yang kau kehendaki. Orang-orang yang beriman itulah yang beruntung karena dia menerima petunjuk Allah, menerima Alkitab itu untuk menyelesaikan urusan mereka. Mereka menerima keputusan Allah. Mereka menerima hukum yang ditetapkan oleh Allah. Itulah yang sebetulnya yang baik. Ya. Makanya engkau kehendaki jalan yang benar. Ya. Engkaulah yang berikan petunjuk pada orang yang engkau kehendaki ke jalan yang benar. Hanya orang.
Juga doa yang sering dibaca ya, tadi juga saya baca di awal, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ini juga doa yang selalu dibaca Nabi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ternyata ada terusnya ya, wala taj'alhu multabisan alaina wa nadilla wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatlah kepada kami yang benar itu benar di hati kami. Lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah yang salah kepada kami yang salah itu salah di hati kami. Dan bimbinglah kami untuk menghindari yang salah itu. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, ya Allah. Yang akan menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, ini doanya indah sekali. Ini adalah doa tentang keprihatinan Nabi. Sehingga tiap malam Nabi tidak pernah meninggalkan dua doa ini paling tidak. Karena mengharapkan agar umat ini tidak semakin besar perselisihan di antara mereka, pembangkangan terhadap ayat Allah. Dan hanya mereka yang kembali kepada kitab Allah lah yang memperoleh hidayah. Baik, saya kira itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Moga-moga kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya ya dari ayat-ayat Allah yang mulia ini. Wallahu alam bimuradihi, hanya Allah yang tahu tentang isi kitabnya, dan semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan pada Azmi. Baik, Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada Profesor Abdul Munif atas penyampaian kajiannya pada pagi hari ini. Tadi sudah dibahas banyak oleh beliau dari ayat 212 sampai ayat 213. Izin merangkum sedikit. Di ayat 212 tadi disampaikan bahwa orang kafir berorientasinya itu terhadap dunia saja. Mereka menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Dan mereka juga memiliki sifat yaitu akan selalu merendahkan orang mukmin. Tadi juga disampaikan juga ada 5 golongan yang akan selalu menyusahkan orang mukmin. Mulai yang pertama dari mukmin yang hasad, orang-orang munafik, orang kafir yang tak henti memusuhi, hawa nafsu yang tidak dijaga, dan setan. Terus juga disampaikan juga bahwa karunia Allah tadi sangat luas, maka kita sebagai manusia perlu berusaha dengan 3 hal, yakni usaha, ilmu, dan doa. Lalu di ayat 213 tadi disampaikan bahwa manusia ini sebenarnya dahulunya ini satu dari segi tauhid. Karena Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain itu beragama Islam. Tidak ada keraguan dalam hal tersebut, walaupun ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim bukan Muslim, tapi kita sebagai mukmin meyakini bahwa harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu merupakan Muslim. Dan disampaikan juga tadi bahwa manusia ini punya sifat yang berbeda-beda dan memang tabiat kita sebagai manusia untuk berselisih. Bahkan tadi Rasulullah berdoa eh, agar umatnya tidak terpecah belah, namun Allah tidak mengabulkan doa beliau karena memang tabiat itu sudah menjadi bagian dari diri kita sebagai manusia. Syukran katsiran Ustaz. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin memberikan pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan, dapat menyalakan on mic atau boleh raise hand. Dipersilakan. Baik, mungkin Ana izin tanya Ustaz. Eh, kan tadi Ustaz sampaikan bahwa salah satu ciri orang kafir itu menjadikan dunia sebagai orientasi utamanya gitu. Eh, Kalau misalkan kita lihat Muslim sekarang gitu Ustaz, itu kan banyak juga mereka yang fokus banget terhadap dunia. Eh, dengan sifat mereka yang seperti itu, apakah eh, orang mukmin ini termasuk golongan yang mendekati kafir atau bagaimana Ustaz? Mungkin dari Anda pertanyaan itu. Ya,
Baik, Asmi, ya betul. Bagaimana ternyata karakter atau sifat orang kafir yang demikian tenggelam pada dunia dan orientasinya dunia ini juga ternyata juga eh, apa namanya eh, banyak ya dijumpai pada selain orang-orang kafir ya, termasuk orang-orang apa namanya ya mungkin orang mukmin tidak sedikit ya yang kecenderungannya kepada dunia tidak proporsional bahkan termasuk yang apa ya yang sangat berlebihan ya. Nah, ini bagaimana dengan kondisi ini? Sebetulnya ini menjelaskan bahwa eh, mukmin itu sendiri ya, mukmin itu memang eh, dilihat dari kecenderungannya kepada dunia itu memang ada tiga macam. Kalau di dalam surat Fatir ya, itu dijelaskan ya dalam surat Fatir ya. Saya akan sambil saya lihat di situ jelaskan bahwa orang mukmin itu ada tiga jenis. Ada orang mukmin yang golongan pertama itu yang zalimul nafsi, mukmin yang mendolimi dirinya. Jadi tidak sedikit mukmin itu yang berbuat maksiat, berbuat dosa, dan termasuk ada mereka yang kecenderungannya kepada dunia berlebihan. Ada yang begitu. Ada yang tengah-tengah mukmin itu terhadap dunia, dan ada yang sebelumnya kita jelaskan yaitu orientasinya akhirat dan dia memandang dunia itu hanya sebatas sebagai sarana. Nah, bagaimana kalau ada orang yang seperti itu orang ya dia sudah mendekati pada sikap orang yang kafir. Nah, ini harus diingatkan. Makanya Allah datang untuk mengingatkan mereka, loh, kalau kita beriman kepada Allah seharusnya juga menjauhi sifat-sifat orang-orang yang kafir ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang berlebihan dalam kecintaan kepada 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 dunia. Jadi memang betul ada yang mereka telah menjadikan dunia itu sebagai tujuan ya uh, apa namanya dalam hidupnya. Kalau soal sifat dan karakter, kalau karakter itu bisa ada di mana saja dan kapan saja kan, karena karakter itu kan sifatnya memang lebih umum ya. Makanya apakah ada karakter sebagian orang kafir ada di dalam diri orang mukmin? Ada, ya bisa jadi. Makanya itu uh, kalau dia orang yang beriman seharusnya sikapnya terhadap uh, apa namanya harta harus ini. Dan kalau ada mukmin yang telah menjadikan dunia sebagai tujuan, ya harus diingatkan kembali, nasihati kembali agar tidak seperti itu. Karena kalau tidak, maka dia akan tenggelam, nanti lupa dia bahwa dunia ini bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah akhirat ya. Karena tenggelam sudah asik istilahnya, mestinya mampir kok malah mampirnya terlalu lama lupa tujuan utamanya ya. Sama dengan Mas Asmi mau ke mana ini? Mau ke Cirebon mampir di Jakarta dulu misalnya ya. Tujuannya kan Cirebon bukan di Jakarta. Karena ada banyak pandangan indah di Jakarta, tenggelam di ini sama dengan kita mau ini masuk ke mall, kalau di mall terlalu lama gitu ya. Padahal bukan di mall tujuannya, ya kan? Maka disinilah pengingat itu penting. Nah, nasihat itu penting. Nah, orang mukmin itu orang yang sangat sensitif terhadap nasihat-nasihat kebenaran. Nah, mereka yang menerima nasihat, mereka gembira karena apa? Karena dia orang yang dapat tunjuk dan uh, segera dia memperbaikinya, terutama tujuan. Tapi mereka yang tenggelam, yang lupa, nah itu yang terang. Itu Mas Azmi ya. Uh, ya kira-kira logikanya seperti itu ya. Uh, kalau sama dengan insya Allah orang mukmin, orang kafir itu berbeda. Tapi sifat mukmin, sifat kafir bisa ada dalam diri orang. Sama dengan karakter Yahudi itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tapi karakter itu bisa ada di dalam diri orang yang bukan Yahudi. Makanya yang dijelaskan oleh Allah, jangan sampai kita mengikuti dan memiliki karakter seperti mereka. Allah. Baik, Ustaz. Syukran kasiran atas jawabannya. Bagi jemaah yang lain,
masih dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar juga. Boleh diketik jawabannya di pertanyaannya di kolom komentar. Ataupun boleh raise hand dan silakan Om. Baik, dari Akhina Ahmad Bayu dipersilakan. Ya, terima kasih Azmi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam kenal kepada Prof. Munif. Saya Ahmad Bayu Aryawan, fresh graduate S2 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, Prof, tentang surah Al-Baqarah ayat 213 ini. Bayu memiliki pandangan seperti ini. Bayu memohon maaf jikalau ada salah-salah kata dan kekurangan serta ketersinggungan. Biasanya kalau dalam manusia itu kita terkadang mengingat Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, tetapi secara lebih makna itu ada namanya Adam atau Eve, atau Nabi Ibrahim namanya Abraham, atau lebih kepada beberapa nama-nama yang Rasul, Nabi atau Malaikat itu dia mirip dengan nama-nama yang berasal dari serapan bahasa asing dan dikiranya itu non-Muslim. Pertanyaannya ini, Prof, apakah ada sikap yang perlu kita lakukan untuk untuk saling menghargai dalam bagaimana memikirkan tentang perbedaan ini? Karena kalau kita bertanya namanya saja pasti tanya agamanya apa. Jangan sampai kalau dikira agamanya itu sangat sensitif. Jangankan agama, Prof, suku saja itu khawatirnya bisa juga menjadi ini ada yang tersinggungan sedikit pokoknya, Prof. Selain itu tentang Bayu juga sering mendengar lagu-lagu atau atau irama yang intinya mendekatkan bahwa Nabi Isa ini adalah Rasul atau Nabi. Dan ini sudah Bayu dengar itu dari beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang mengakui bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Ada yang salah satunya itu lagunya Aku Cinta Yesus Selamanya. Aku Cinta Yesus Selamanya itu lebih kepada itu adalah Isa alaihissalam sebenarnya. Makanya yang jadi pertanyaan ini adalah minta tolong tanggapannya, Prof, tentang ini. Bagaimana kita dapat menjaga para nabi dan rasul ini dari perselisihan-perselisihan antar agama yang sudah ratusan tahun kita mendengar. Termasuk Bayi sendiri saat ini sedang belajar juga tentang perbandingan agama, tapi dari sisi pertaniannya juga, Prof. Dan ini juga di luar-luar itu, Bayi juga sedikit-sedikit belajar dan menganalisa serta mengetahuinya tentang hal-hal tersebut. Mohon maaf sekali jikalau ada salah-salah kata dan ketersinggungan. Tidak ada bermaksud seperti itu, tetapi ini lebih kepada bagaimana kita bisa menyikapi atau memikirkan kondisi-kondisi yang terjadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian Prof dan Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Mas Ahmad Bayu, saya menangkap apa yang Mas Bayu maksudkan atau pertanyakan, bahwa memang sebetulnya terkait dengan apa yang sampaikan, bahwa kalau pertama yang sebenarnya tentang pengakuan atau siapa Nabi Adam, bahwa Nabi Adam itu adalah, jika kamu bertanya siapa Adam, siapa Nuh, siapa ini, ada Noah, siapa itu adalah Islam, itu untuk memberikan penjelasan terkait itu sebetulnya
tidak hanya saya dapatkan dari tafsir, dari ini tafsir-tafsir yang mukhtabar ya, tapi juga memang dari banyak sekali informasi yang beredar. Saya kira di YouTube di ini sudah banyak pengakuan dari para guru besar, para profesor teologi dari orang-orang Yahudi. Dia ngakui ya mereka ini ya, bahwa jika kamu bertanya tentang Adam, tentang Abraham, tentang tadi yang disebut Noah semua itu, ya mereka semua adalah Muslim. Ya. Itu pengakuan mereka sudah. Ya kan? Oke lah, kalau kemudian mereka masih bertahan seperti itu, ya nggak apa-apa. Kita juga nggak perlu ini, karena bagi kita substansinya. Ya kan? Karena yang paling sulit ketika mereka memang belum memahami secara substansi. Ya kan? Jadi biasanya mereka yang memahami substansi dan membaca dan telah membaca keterangan dengan cukup, baik itu dari kitab-kitab yang asli, kitab-kitab yang ini, itu memang Mas Ahmad Bayu akan sampai pada kesimpulan bahwa eh, apa namanya eh, bahwa dahulunya umat itu umat yang satu tauhid, itu akan sampai ke sana gitu ya. Tapi kalau belum banyak yang membaca sampai ke situ ya, belum cukup keterangannya, mereka masih menganggap bahwa seperti anggapan mereka bahwa Adam itu Yahudi, kemudian Ibrahim itu Yahudi, itu wajar-wajar saja, Mas ya. Kalau saya sih tidak perlu seperti itu, biarkan, karena yang namanya kebenaran itu akan jelas, akan tampak. Kalau kebenaran sudah datang kepada seseorang, maka kebatilan dan kesalahan itu akan musnah. Nah, belum sampainya kebenaran kepada mereka, ini tugas kita. Kita harus terus menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak, sehingga kita ini. Ya, makanya pengakuan Mas Bayu tadi benar, bahwa semakin ke sini semakin banyak yang sudah menyadari bahwa siapa sebetulnya Isa itu kan ya, bahwa Isa itu adalah nabi dan utusan Allah, dan itu sudah juga diakui oleh mereka. Saya kira ini soal waktu, ya kan, soal waktu, karena dan kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, tidak boleh berhenti untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak. Kan inti dakwah itu kan maaf, untuk ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah ya, wal mau'izatil hasanah. Jadi bil hikmah ini harus dimaknai, kalau kita berdakwah kepada orang itu perlu diperhatikan tentang siapa mereka, kemudian budayanya mereka seperti apa. Itu harus paham, ya kan? Jadi sebelum kita menyampaikan ilmunya, kita juga diminta untuk memahami dengan siapa kita mau berdakwah. Kalau kata Nabi itu, ukallimun nasa biqadri uqulihim. Kalau Anda menyampaikan keterangan, nasihat, dakwah maupun apa kepada orang itu, biqadri uqulihim, dengan kadar akal dan pemahamannya. Jadi kita nggak bisa kalau selalu memaksakan ini. Saya setuju ya, Mas Ahmad. Kita jangan memasuki ruang-ruangan wilayah yang memang belum sampai dia. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, mereka akan berpikir. Kan manusia itu sebetulnya berpikir kan ya. Ya, nggak ada manusia itu kemana. Dia terus berpikir, menimbang-nimbang, dan ini. Sejarah, kalau saya membaca di YouTube tentang seorang mu'alaf, bagaimana orang itu memutuskan untuk convert kepada Islam, itu perjalanannya panjang, tapi dia memikirkan itu. Dia terus berpikir, berpikir, berpikir. Saya kira itu Mas Ahmad Bayu ya. Kemudian tadi yang Mas Bayu lakukan misalnya, sekarang ini bagus ya, kita harus mulai masuk dakwah itu dari sisi keilmuan profesi kita, karena sebetulnya betul sekali bisa kita memasuki dan berdakwah itu melalui bidang profesi kita, dan itu akan lebih soft ya. Saya kira nggak apa-apa ya, misalnya dari kajian ilmu-ilmu tentang kealaman untuk menyingkap kebenaran ini adalah ya. Saya kira ini penting ya. Jadi saya termasuk orang yang mempercayai tentang hukum, bahwa semuanya ini berkembang ya, termasuk pemikiran pada kita. Yang penting kita terus berdakwah dan menyampaikan dengan cara yang bijak, karena orang akan terus berpikir. Saya kira itu ya Mas Bayu. Moga-moga saya menjawab apa yang Mas Bayu tanya.